Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Firdaus dengan NIM H0224104. Di sini saya berkesempatan untuk membuat video tutorial tentang mata kuliah S3 yaitu georeferencing. Nah, langsung saja teman-teman. Sebelum melakukan georeferencing, kita harus pergi ke website Inak Geoportal yang ada di sini. Nah, langkah pertama kalian harus mendaftar akun Anda. Saya sudah mendaftar lalu login. Setelah itu kita pergi ke unduh data. Sabar. Kita pergi ke data RBI cetak 25K. Unduh. Nah, untuk praktikum saya mendapatkan wilayah Sambi Boyolali. Oke, sabar. Kita cari Sambi Boyolali. Kita cari, ya kita klik saja. Nah, pada praktikum ini kita membutuhkan dua peta ya. Nah, yang satu yang atas 612 dan yang bawah 334. Langsung saja kita download, klik kiri, unduh. Lalu yang bawah juga. Nah, tunggu juga. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, setelah terunduh kita masuk ke file. Nah, ini kan hasil downloadan. Nanti kalian ekstrak, saya sudah mengekstrak, lalu kita pergi ke purchase. Kita klik kanan, properties, jangan lupa untuk memilih titik koordinat. Nah, titik koordinatnya itu yaitu di sini. Nah, kalau kalian belum ada, kita pergi ke sini. Kita pilih yang UTM, PGS. Nah, yang ini, oke. Nah, jika sudah, klik OK. Setelah itu kita masukkan peta yang tadi. Bentar. Nah, yang ini, oke. Masuk. Oke. Nah, perbedaannya sebelum dan sesudah adalah ini kan sebelum. Nah, petanya itu kan ketumpuk. Nah, kita harus membuat titik koordinatnya. Oke. Kita langsung saja kita klik yang add control point dan ini harus memilih yang 612 peta yang atas dulu. Ini kita unchecklist. Oke, langsung saja ke pojok kiri atas ya teman-teman. Nah, kita harus paskan di tengah-tengah. Oke, klik kiri, setelah itu klik kanan. Kita pencet input DMS. Oke, kita geser saja. Kita yang atas longitude kita harus memasukkan angka yang ada di sini, yang garis ke atas sini. Langsung saja kita masukkan 1110 37 30. Oke, yang latitude adalah di sini, yang 07 itu. 07 22 30. Jika sudah, kita klik OK. Nah, kalau hilang seperti ini, kita pergi ke sini, klik kanan, zoom to layer. Kan titik satu udah, langsung saja kita ke pojok kiri yang ini. Langsung saja kita zoom. Oke, di sini.
Dengan cara yang sama, kita klik kiri, kanan, input, dan kita masuk angkanya. Jangan sampai salah. Oke. Nah, yang ini kan atas bawah ini jangan sampai atas bawah seperti ini. Kita harus pindahkan ke sini untuk PT-nya nanti agar tidak gancet atau menjadi satu gitu. Klik OK. Kita lanjutkan ke titik 3 yaitu kanan bawah. Lupa ini ya. Ke sini klik OK. Untuk titik terakhir ya teman-teman. Nah, kita klik kanan kiri input, kita masukkan angka, kita jangan lupa, dan ini hasilnya udah selesai untuk yang peta yang pertama. Jika sudah, kita update georeferencing ini yang ada di tulisan ini, georeferencing kita update. Oke, ini sudah. Lanjut ke peta yang kedua yaitu 334. Mau membuat titik koordinat kita harus pindah dulu ke 334. Kita zoom to layar. Nah, lakukan hal yang sama, pojok kiri atas, kanan, bawah, setelah itu di bawah. Oke teman-teman, ini adalah hasil titik koordinat yang tadi kita membuat titik koordinat, maka petanya akan atas bawah seperti ini ya teman-teman. Jika tidak seperti ini, maka artinya adalah gagal. Nah, peta ini kita simpan untuk membuat digitasi acara 2. Kita simpan aja. Simpan. Lanjut ke acara yang kedua yaitu digitasi peta. Oke teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke acara 2, masih menggunakan peta yang sama pada acara 1. Langkah pertama yang jika ingin mendigitasi, kita masuk ke katalog. Kita pilih file yang ingin menyimpan hasil digitasi, kita klik kanan, new, save file, kita namakan atas kecamatan. Kita pilih yang polyline, edit untuk titik koordinatnya, klik OK. Nah, setelah itu kita start edit. Oke, kita masuk ke create fitur, kita pilih atas kecamatan. Nah, kita mulai dari waduk cengklik ini. Untuk batas wilayah sendiri itu tandanya itu titik 3 sama garis. Nah, kita mulai dari sini. Nah, kita urutin aja. Nah, lakukan cara ini sampai selesai. Jika sudah ke titik awal tadi, kita paskan dulu. Nah, ini kan sudah kita klik 2 kali. Nah, setelah itu kita save edit, stop editing. Maka batas kecamatannya sudah jadi. Sebentar. Nah, ini untuk batas kecamatannya. Oke. Setelah itu kita melanjutkan digitasi pemukiman. Nah, kita simpan ke file yang sama. New, save file. Kita namai pemukiman.
Oke, ini kita ganti poligon, koordinatnya kita oke. Setelah itu kita start edit ke kreativitas. Nah, ini kita mulai. Contohnya untuk ini mengikuti arah garis ini. Nah, setelah selesai kita klik 2 kali. Kita save edit, lalu stop. Lakukan hal yang sama ke seluruh bagian pemukiman yang berwarna oranye kekuningan ini. Nah, jika sudah melakukan digitasi pemukiman, maka contohnya seperti ini. Seperti ini. Nah, setelah digitasi pemukiman, kita melanjutkan digitasi yang lain. Oke, selanjutnya saya akan memberi tutorial tentang cara digitasi jalan ini atau polyline. Yang pertama kita masuk ke kata kita simpan di sini dengan cara yang sama. Lalu kita pilih kita namai jalan. Oke, ini kita ganti ke polyline. Jangan lupa untuk pilih koordinat, kita klik OK. Setelah itu kita start edit, pilih jalan. Setelah itu kita klik OK. Kita ke sini, pilih jalan. Sabar, nah, untuk jalan itu yang bergaris merah ini. Langsung saja kita membuat digitasinya. Lakukan hal ini turut-turut sampai selesai. Kita kalau semisal udah selesai mendigitasi jalan, kita langsung saja save edit dan stop editing. Maka hasil jalan yang kita digitasi tadi otomatis tersimpan. Untuk digitasi seperti polyline itu untuk digunakan mendigitasi jalan. Terus untuk aliran sungai kecil yang berwarna biru ini terus sama batas kecamatan. Jadi itu untuk gunanya polyline untuk mendigitasi komponen tersebut. Jika polygon untuk mendigitasi pemukiman, persawahan, dan ladang sama semak belukar. Oke teman-teman, ini adalah hasil digitasi saya yang dimana selanjutnya kita akan melanjutkan ke proses simbolik yaitu poin. Nah, kita pergi ke katalog, itu save file. Yang pertama saya akan mendigitasi makam. Sabar. Nah, setelah itu kita harus mendownload bahan. Nah, ini saya download lalu saya ekstrak dan masuk ke dalam ArcGIS. Kita klik kiri. Nah, jika sudah diinstal, kita masukkan ke dalam simbolnya ini. Masukkan. Nah, cari file yang tadi, lalu kita add style. Kalau saya kan sudah. Nah, jika sudah, langsung saja kita edit simbol. Nah, kita munculkan file simbolik tadi yang karakter marker ini. Kita cari Geosiana.
yang default. Oke. Nah, ini kalau makam itu ada 3 ya, ini lekukannya ini. Sabar. Copy lagi saja. Nah, untuk lekukan yang pertama kita harus menggantinya di sini. Untuk angkanya min 4,6557 yang 1,5522. Bawahnya kita ganti juga 656 lagi 1,5522 yang bawah. Oh maaf teman, ini yang bawah 0. 2,3283. Nah ini udah jadi, kita klik OK. Oke. Nah kita matiin dulu semua. Nah kita mencoba untuk poinnya ya. Kita start edit, kita pilih makam. Kita tunggu dulu, kita pilih klik. Nah setelah itu kita baru bisa mendigitasi atau simbologi. Cukup klik ini, kita cari yang lain. Kalau ini artinya sudah terdigitasi ya teman-teman. Sabar lagi. Nah untuk tandanya udah ke apa itu namanya, ke digitasi, kita save edit dulu, kita stop. Kalau kelihatan ya teman-teman, kita stop dulu. Aduh, kita stop edit. Setelah itu kita nyalain pemukiman. Nah ini hasilnya udah keluar. Nah kalau yang lain kan belum ada. Nah kita digitasi sampai makam ini tertutupi hasil digitasi kita. Oke. Saya skip karena waktunya terlalu panjang. Lanjutkan ke poin berikutnya. Teman-teman, di sini saya mau memberitahu bagaimana untuk menentukan simbol-simbol yang ada di peta. Semisal kan tadi habis membuat poin makam. Nah, semua informasi itu ada di legenda peta. Yang seperti contoh saya akan membuat poin yaitu masjid. Kita lihat yang ada di legenda ini bahwa masjid itu simbolnya seperti ini. Oke. Nah, langsung saja kita pergi ke wilayahnya kita terlebih dahulu untuk mempermudah. Oke, kita lihat masjid ya teman-teman. Nah contohnya ini kita masukkan file yang sama. Oke, kita klik kanan dan insert file. Nah terus kita masjid point. Oke, tidak koordinat. Oke. Nah kita jangan lupa untuk merubahnya di edit simbol. Maaf salah.
karakter Geosiana. Oke, default. Nah, kita cari simbol yang sama seperti yang ada di legenda. Ini ya teman-teman, masjid. Kita klik OK. Oke. Terus, oh maaf teman-teman, lupa untuk start edit masjid. Oke. Continue. Nah, kita pilih ini. Oke. Klik kiri. Kita cari yang lain. Ini kita harus memberi poinnya yang berada di dalam batas kecamatan seperti ini. Nah, kita stop edit. Nah, kita lihat apakah berhasil. Ini kan berada di pemukiman, kita checklist aja. Nah, ini udah ada ya teman-teman. Ini tandanya berhasil. Oke, lanjutkan untuk lainnya, untuk semua di poin yang masjid. Dan teman-teman jika ingin membuat poin yang lain, maka harus melihat tandanya terlebih dahulu, simbolnya yang ada di legenda sebelah kanan ini. Nah, ada di sini. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu untuk menyelesaikan poin-poinnya. Yang saya akan masukkan adalah ini semua. Oke, teman-teman, ini adalah hasil saya digitasi poin. Kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Coba kita nah, ini kan udah kelihatan semua. Oke teman-teman, hasilnya ini jangan lupa untuk disimpan di file. Nanti ada acara 5 yaitu layouting, maka harus di save. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya untuk acara 2-nya tentang digitasi peta. Kita lanjutkan ke acara 3. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan ke acara 3 yaitu peta penggunaan lahan, peta jenis tanah, setelah itu peta kemiringan lereng. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah mendownload bahannya itu di Nabil Portal. Nah, saya sudah disiapkan oleh Koas. Kita langsung saja klik kanan pada layer, data. Oke, kembali dulu. Nah, kita pilih yang 2022 RPI 25K ini. Dua kali. Kita ke batas wilayah. Kita pilih administrasi AR kecamatan. Kita add. Nah, langkah selanjutnya adalah kita klik kanan pada wilayah administrasi kecamatan ini, kita klik kanan. Setelah itu kita open atribut tabel, kita pilih table option, select by attribute ini, klik 2 kali pada nama BJ sama dengan, setelah itu kita ke get unique values. Kalau saya daerah Sambi, klik 2 kali, apply. Nah, hasilnya akan biru seperti ini, kita langsung close saja. Oke. Nah, setelah itu kita klik kanan pada layer administrasi tadi, kita select. Setelah itu create layer from ini. Nah, kita hapus yang bawah ini. Nah, langkah selanjutnya adalah menambahkan penggunaan lahan ya teman. Oke, kita klik kanan, add data, kita kembali masih. Nah, kita tambahkan vegetasi,
kita tambahkan data lagi untuk hidrografi. Kita pilih yang waduk ya teman-teman. Tuh, kita hapus. Oke. Waduk. Terus kita klik kanan lagi, add untuk terakhir. Tambahkan terbangun pemukiman. Kita add. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus mengeklip satu persatu. Ada di geoprocessing, kita klik penggunaan lahan. Ini berada di input. Nah, untuk wilayah ini selalu di bawah ya teman-teman. Kita unchecklist untuk mempermudah mengingat. Lakukan hal ini sampai zona permukiman. Nah, video akan saya skip karena memerlukan waktu yang sedikit panjang. Oke teman-teman, di sini kita tahap terakhir yaitu permukiman. Kita masukkan. Oke, pada selesai kita klik oke saja langsung. Oke, kita tunggu, kita akan ini hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk ini kita hapus saja sih. Kecuali wilayah administrasi ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja setelah ini kita pergi ke geoprocessing. Kita oke, bagian ini kita shift sampai di pandangan ini. Oke, kita masuk ke sini. Oke, langsung. Ini kita tunggu. Ini berhasil ya teman-teman, kita unchecklist semua. Akhirnya kita penggunaan lahan teman-teman. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Tahapan berikutnya adalah peta jenis tanah. Oke, sebelumnya siapkan bahannya. Kalau saya sudah disiapkan oleh koas, kita klik kanan pada layers, add data. Nah, kita pilih yang ini, kita tambahkan saja. Oke, kita ya tadi kita unchecklist karena kita memberikan wilayah administrasi ini sama yang ini. Oke, kita pergi ke bioprocessing, kita klik. Oke, ini di atas ya teman-teman, dan ini di bawah. Nah, langsung saja klik oke. Nah, ini hasilnya sudah jadi teman-teman. Nah, ini kita hapus saja apa remove. Nah, untuk menampilkan perbedaan warna ini kita klik kanan atau hasil klik tadi properties. Oke, kita pergi ke simbol lagi, kita ke unit yang ini. Oke, kita pergi ke yang ini sebagai kita unchecklist. Nah, jadi ini adalah tipe tanahnya andesal dan mediterranean. Oke. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini adalah peta jenis tanah. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke tahapan berikutnya adalah peta kemiringan lereng. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan peta yang kemarin. Sekarang adalah membuat peta kemiringan lereng. Oke, langkah pertama kita harus mendownload bahannya itu di Inagio Portal, yaitu data Demnas. Kalau saya sudah mendownloadnya, langsung saja klik kanan bagian layers, add data. Nah, kita masukkan data Demnasnya. Klik kanan lagi, add data. Oke teman-teman, karena di sini wilayah saya menggunakan dua data Demnas, kita harus pergi ke search mosaic raster ini. Oke, langsung saja kita pencet.
Kita masukkan data Demnasnya, kita pilih file untuk yang akan kita simpan di sini saja, kita tulis sambil tif. Jangan lupa kasih kata kuncinya tif itu. Setelah ini kita 23 bit net. Oke, untuk nomornya 1, langsung saja klik OK. Kita tunggu. Oke teman-teman, di sini menyatukan dua data ini sudah selesai. Kita unchecklist saja. Setelah itu kita pergi ke search, kita ketik extract by mask. Nah, kita yang masukkan ini, masuk saja. Oke, ini sambil ditarik ke sini. Langsung saja klik OK. Oke teman-teman, ini hasilnya udah selesai ya teman-teman. Kita unchecklist. Nah, setelah itu kita pergi ke search lagi, kita ketik slope. Oke, kita pergi ke sini. Nah, setelah itu kita masukkan ke sini. Kita pilih yang present rise. Oke. Ini nggak penting, langsung saja klik OK. Di sini kan hasilnya udah jadi ya teman-teman. Hasil stopnya akan seperti ini. Kita bar. Setelah itu kita pergi ke reclassify di search. Oke, kita ke spatial analis. Oke, kita input hasil slope-nya ini. Kita ke Oke, kita ke classify. Kita pilih yang 5. Ini manual. Ini persen ya teman-teman. Kita ganti 8, 15, 25, ini 45, dan ini 100. Langsung saja OK. Oke, sabar, kita tunggu teman-teman. Oke, setelah itu kita pergi ke default to video processing. Kita ke processing, kita ke dissolve. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu kita ke raster to polygon. Oke. Kita ke ini. Oke, reclassify kita kasih ke input. Oke.
Kita langsung saja ke OP. Lalu kita pergi ke dissolve di geoprocessing, dissolve. Sini kita pilih yang grid code, lalu nah ini kan udah selesai hasil dissolve-nya. Setelah itu kita ke klik kanan hasil dissolve-nya. Oke, sabar nge-like. Klik kanan, open attribute table. Nah, di sini kita pilih yang ini. Kita add field. Kita namai kemiringan. Kita ganti teks, lalu oke. Nah, untuk mengeditnya ini kita harus kita oke. Setelah itu kita start edit, klik kanan. Oh, dissolve kita pilih. Oke. Kita continue. Kita kembali lagi, klik kanan, open attribute. Nah, kita isi 0 sampai 8%. Yang bawah 8 sampai 15%. Yang bawah 15 sampai 25%. Bawahnya 25 sampai 45%. Oh, maaf salah. 25 sampai 45%. Oke, bawah sendiri 100%. Oke, kembali kita save edit. Oke teman-teman, di sini kan setelah kita open atribut, kita edit tadi, kita pergi ke dissolve lagi. Oke, sabar. Lalu kita drag ke sini. Sabar. Nah, kita tambahkan yang kemiringan. Langsung oke saja. Oke teman-teman, di sini sudah jadi ya. Nah, untuk mengambilnya kita klik kanan, properties. Oke, sabar. Nah, kita pergi ke sini, sabar. Oke, kemiringan recorder setelah itu. Oh, maaf salah. Nah, catatan ya. Oke teman-teman, di sini kan sudah kita kasih kemiringan. Kita langsung oke. Kita tunggu.
nanti akan muncul. Nah, oke, selanjutnya adalah satuan peta lahan. Jadi kita gabungkan kemiringan, setelah itu jenis tanah dan penggunaan lahan. Oke, caranya pergi ke geoprocessing, kita pilih yang intersect. Oke, kita masukkan saja sini jenis tanah. Oke, sabar. Lalu penggunaan lahan, kita langsung oke saja. Oke, hasilnya udah selesai. Kita klik kanan, properties. Oke, sabar. Nah, kita pilih ini yang ini. Untuk atas sendiri kita catatan. Setelah itu kemiringan itu jenis tanah. Oh, SKTN maaf. Untuk ini itu SKTN kemiringan. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Kita langsung oke saja. Oke, sabar. Nah, ini adalah satuan peta lahan. Oke, untuk acara 3 selesai sampai di sini. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu acara 4. Di sini memasuki acara 4 yaitu visualisasi 3D. Yang langkah pertama yang kita harus lakukan adalah masuk ke Inageo Portal untuk mengunduh data Dinas. Oke, kita langsung saja unduh data. Kita scroll ke bawah. Nah, ini untuk data Dinasnya. Unduh. Kita mengetik untuk wilayah Madura, Jawa Timur ini ya teman-teman. Kita klik. Nah, dengan titiknya di sini kita mendownload petanya mulai dari tiga ke kiri ya. Jadi 1, 2, 3. Nah, dimulainya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, kita mendownload petanya dari sini dan di sini. Nah, untuk downloadnya klik kiri. Nah, langsung saja unduh. Nah, di sini saya kebetulan sudah mendownload petanya. Langkah kedua adalah membuka Accent. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke Accent-nya. Langkah yang pertama yaitu kita klik kanan bagian layers, properties. Nah, untuk titik koordinatnya sama, kita klik OK. Setelah itu kita tambahkan hasil downloadan tadi. Jadi kita cari terlebih dahulu. Nah, ini kita masukkan. Oke, kita add. Oke, masih loading. Nah, ini kan sudah muncul. Kita simple. Oke, langkah berikutnya kita ke menu search. Nah, kalau nggak ada kita cari di sini ya teman-teman. Nah, kita ketik mosaik raster. Nah, ini paling atasnya ini kan sudah ya teman-teman. Kita klik yang ini memasukkan peta yang ada di sini. Jadi kita klik satu persatu. Oke. Kita pilih file yang akan untuk menyimpan
eh, hasil visualisasi. Kita simpan di sini saja. Oke, ketik nah 2 TIS. Jadi kita scroll ke bawah ke opsional, kita ganti yang ini 32 signet. Oke, yang lambat ini kita kasih 1. Oke, kita klik OK. Nah, kita menunggu hasilnya ini. Jika berhasil akan cetak. Kita uncheck saja ini. Oke, teman-teman, di sini hasilnya udah selesai ya, teman-teman. Langkah berikutnya kita klik bagian kanan di layer maduratif ini. Setelah itu kita klik properties. Kita pilih yang basic. Nah, ini pilih yang floating on custom. Oke, di sini kita ganti angkanya, untuk ini ganti 0 dan sini kita ganti 1. Klik apply. Kita klik OK. Nah, di sini kita ganti warna. Kenapa ini? Ganti warna yang ini ya, teman-teman. Klik OK. Nah, ini udah jadi. Setelah itu kita akan mencoba untuk berkeliling di sini. Kita menggunakan fitur dengan ini light. Kita mulai dari mulai dari sini, oke teman-teman. Kita mulai klik kiri aja untuk mempercepat, dan untuk memperlambat kita klik kanan. Oke, nah ini hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Kita klik kiri lagi supaya cepat, klik kanan. Seperti ini ya, teman-teman, hasilnya. Sini. Oke, ke atas. Oke, ini putih, yang tandanya dimana semakin tinggi itu warnanya akan menjadi putih. Kalau hijau itu berarti ketinggiannya sedang, ya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Oke, untuk berhenti play ini klik kanan saja. Nah, oke teman-teman, ini cukup sekian hasil dari visualisasi 3D, kurang lebihnya seperti ini ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Selanjutnya melayouting peta SPL. Oke, selanjutnya kita klik di sini layout view. Caranya sama seperti yang tadi, kita pilih file, setup, edge and setup, A3 landscape. Oke, nah kita kecilin ini, segini cukup ya, teman-teman. Oke, kita geser dulu petanya. Oke, kayak gini ya, teman-teman, kurang lebih. Setelah itu kita tambahkan kotak di sini. Itu caranya ada di sini, tinggal segini cukup. Oke, sabar. No color ya, teman-teman. Kita kasih garis bantu terlebih dahulu. Satu untuk peta legenda. Ini satu. Oke, langsung saja kita kasih ini agak besar ya, teman-teman, karena legendanya cukup besar nanti. Mungkin segini cukup, kita sesuaikan nanti. Kita salin yang ini, kita taruh di
kita salin lagi teman-teman. Oh ini nggak salin teman-teman, kita taruh sini, taruh lagi. Oke di sini dulu nggak apa-apa, bawah. Oke di sini kita akan menambahkan logo UNS terlebih dahulu. Ini kita hilangkan ya teman-teman, karena sudah hapus. Oke, kita menambahkannya di sini. Kita cari logo UNS. Kita cari. Jadi kita hapus. Oke, kita menambahkan logo UNS-nya. Kita insert, picture. Kita cari logo UNS-nya ya di sini. Open. Kita kasih ke sini. Oke, ini dapat ya. Nah, oke, langsung saja kita tambahkan teks di sini. Kanan properti teks. Kita tulis judulnya itu peta satuan penggunaan lahan. Oke, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. Times apa-apa bold. Oke, kurang besar ya teman-teman. 28. Nah, di sini saya akan masukkan legenda. Caranya sama legenda. Kita pilih yang sebentar, kita dulu yang ini dia hasilnya ya teman-teman. Kita ulangin aja, kita bagi 3 aja lah supaya nggak kepanjangan. Insert agenda. Oke teman-teman, ya oke. Oke. Sesuai kolom ya. Ke bawah. Oke. Kita tuliskan lagi di sini. Itu legenda ya. Legenda. Kita ke sini. Ini 18
volt, kita pindah di sini kita atas, apa ini masih cukup kurang ya, kita ke atas sini kalau gitu. Oke, kita ini ya teman-teman, langsung saja kita kasih nama kita di kanan, disusul oleh terus 4, volt 18, 28. Oke, cukup ya segini. Atau enggak kita bawain, nah scalper itu juga butuhnya sedikit space nya, yang ini aja. Kalian bisa rapikan sesuka kalian. Setelah itu kita kasih scalper ya teman-teman. Kita properties, ganti ke kilometer. Oke, langsung oke saja, kita taruh sini. Selanjutnya kita oh ternyata salah teman-teman. Yang ini teman-teman, oke saja. Oke, kita akan memberi
caranya sama properties di tadi oke terus saja teman-teman. Teman ini sekali layouting BTL sebagai penutup sekian dari saya, kata maupun perbuatan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.